Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Baik, mohon maaf sebelumnya kami terlambat karena tadi dari Mijen pulang matiin lampu sebentar kan, tadi ada acara di Mijen sehingga agak telat sedikit. Baik, Bapak Ibu, para bunda, para ayah yang dirahmati Allah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allah karuniakan kita sampai hari ini masih tetap memegang iman kita, Islam kita. Insya Allah dari tangan para ayah dan bunda ini nanti hadir generasi-generasi pelanjut keimanan, pelanjut dakwah, pelanjut nubuah Nabi. Nah, untuk itulah maka hari ini saya diamanai untuk sharing ya, bukan mengisi kan. Kalau memberi materi saya rasa para ayah, para bunda sudah lebih cukup, lebih banyak mendapatkan ilmu-ilmu dari para asatidzah di sini. Jadi paling tidak pengalaman saja, sharing pengalaman apa yang pernah kami rasakan ketika mendampingi anak-anak kami di usia kutab. Jadi Bapak Ibu sekalian, anak-anak itu ada dua usia sebetulnya dalam dua pendidikan, yaitu usia kutab dan usia madrasah. Tadi disebut sebagai kaf, maf gitu ya. Kaf itu kutab, al-fatih. Maf itu madrasah al-fatih. Jadi artinya memang hari ini kita harus beradaptasi dengan konsep pendidikan yang sebetulnya dulu pernah hadir. Jadi tidak ada yang baru Bapak Ibu sekalian. Konsep kutab itu sudah ada, cuma terkubur. Nah, pertanyaannya, apakah dikubur atau hilang dengan sendirinya? Jadi konsep itu sudah berabad-abad loh. Kalau konsepnya itu baru hadir mingguan atau bulanan, mungkin mati sendirinya oke ya. Tapi kalau itu sudah berabad, patut kita curigai konsep itu ditutup, gitu ya. Dan karena kutab bagian dari nubuah Nabi, maka Allah yang menjaganya. Sebetulnya tanpa kehadiran kita ini oke lah, kita nggak usah ngurusi kutab, nggak usah masukin anak kutab gitu ya. Itu tetap kutab hadir. Bisa dipahami Bapak Ibu. Jadi akhirnya pemahaman kita hari ini, kita ini hanya debunya peradaban aja sebetulnya. Jadi sangat kecil, tidak penentu peradaban. Nah, artinya gerbongnya mau jalan, mau ikut apa enggak, gitu aja gitu. Enggak ikut boleh, ya. Ikut, ya alhamdulillah gitu. Karena ini bagian dari nubuah Nabi. Contoh misalnya, kutab hadir pertama kali kapan, Bapak Ibu? Kapan pertama kali hadir di dunia ini? Ya, pasca perang Badar. Siapa pengajar anak-anak kutab? Tawanan perang. Gimana itu kira-kira? Terus anak-anak belajar iman dari mana? Pernah berpikir itu enggak? Anak-anak belajar adab dari mana? Dari mana Pak? Dari tawanan perang mungkin enggak? Sangat tidak mungkin orang dia memuji Allah dan memuji nabinya, rasulnya. Jadi anak-anak belajar adab dari mana Bapak Ibu? Dari mana ini? Tiba-tiba pinter gitu ya, karena sentuhan Nabi gitu ya. Anak-anak belajar adab, anak-anak belajar iman dari rumahnya. Paham Bapak Ibu? Para Buddha sekalian, anak-anak belajar iman dari mana? Sekarang anak-anak belajar iman dari mana? Dari kutab. Jadi mohon maaf, bebannya terlalu banyak kutab. Karena kita nggak berperan. Sudah. Slide saya cuma 4 kok, nggak banyak.
Sebentar ya saya buka. Kurang atas. Langsung connect ya. Miring. Awas jatuh, Ustaz. Udah ya. Banyak gambarnya, Ustaz. Jadi nggak masalah miring-miring. Baik, dilanjutkan. Jadi anak-anak kutab, anak usia kutab itu 5 sampai 12 tahun itu belajar imannya di usia 0 sampai 5 tahun. Menarik ya. Tapi di kutab kan nggak lama. Paling berapa? Dari duha sampai zuhur. Setelah itu belajar iman lagi dengan kedua orang tuanya. Dan lingkungannya memang sudah mendukung untuk belajar iman. Nah, Bapak Ibu pernah disampaikan ada kurikulum iman, ada kurikulum Quran. Paham ya? Itu maksudnya apa? Dan tidak ada kurikulum lain. Jadi kalau anak-anak jatuh, itu kurikulum iman, Pak. Anak-anak kehujanan, itu harus jadi kurikulum iman. Maksudnya bahwa nggak usah buat kurikulum, ibu-ibu nggak usah buat kurikulum. Harus ketemu Allah dari peristiwa hujan itu. Dia kehilangan sendal misalnya ke masjid, harus ketemu Allah. Nah itu, jadi tidak harus pakai kelas. Nah problem pendidikan kita kan mesti harus masuk kelas gitu loh. Anak-anak siap, kita belajar, duduk yang rapi. Ya itu kelas itu setiap saat itu kelas. Ada lampu merah, ada yang nyelonong, ketemu nggak iman? Harus ketemu, Pak. Itu kreativitas tuh bener. Jadi kadang-kadang kosakata kita itu terbatas karena kita harus menteorikan iman kepada anak-anak. Itu yang sulit. Itu ustadz-ustadznya susah itu. Apalagi kita orang awam. Ya, ada iman nggak di meja makan? Pernah nggak disampaikan? Nah, itu persoalan. Pernah nggak anak-anak itu digambarkan? Nak, tahu nggak nasi yang masuk ke mulut kita itu sudah jadi takdir Allah sebelum kamu lahir gitu. Jadi kalau kamu nggak habiskan nasi itu, masya Allah. Nah gitu loh maksudnya. Jadi dia bertumbuh imannya. Makanya sahabat Jabir bin Abdullah, kami ini diajari iman baru Quran. Maka ketika kami belajar Quran bertambah iman gitu. Kita ini saya lah, bapak-bapak enggak ya. Belajar Quran imannya nggak nambah itu. Berarti ada yang salah. Kita buru-buru megangi Quran nggak pakai iman. Ada gambaran ya?
Tambah bingung atau Jadi itulah peran orang tua di situ. Jadi jangan dikasih kertas kosong para ustadz itu. Nah, belajar sama ustadz ini apapun kamu pelajari gitu. Bapak ibu gimana? Pokoknya udah belajar sama ustadz aja. Bapak ibu kerjanya di pasar, kita bisnis, kita cari uang, kita cari penghidupan. Nggak begitu konsepnya. Kan kita diajari para ustadz bahwa rizki kita ini mau dikejar sampai puyeng ya segitu-segitu aja, karena udah ditetapkan, Pak. Yang belum ditetapkan jatah akhirat kita. Nah, salah satunya adalah istri, suami, anak-anak. Kalau anaknya banyak, alhamdulillah, itu subsidi nutrisi kebutuhan akhirat kita sebetulnya. Karena semuanya udah dijatah. Mau ngapain kita? Mau dimarahi anak-anak, ya memang segitu kemampuannya. Mau didiamkan ya segitu. Makanya ambil bagian saja dalam mendidik. Makanya kita harus rubah nih, Bapak Ibu sekalian, cara kita berkomunikasi. Kita datang ke kutab, kita datang ke para guru, para asatidz, para ahli ilmu, bukan Pak Guru, Pak Ustadz, ini saya punya anak, tolong dididik. Kita rubah ya. Ustadz, Ustazah, saya punya anak. Saya sedang mendidik dia. Cuma kemampuan saya terbatas. Maka saya minta tolong Ustadz, Ustazah ikut membersamai mendidik anak saya. Kira-kira intinya di Ustadz atau di kita orang tuanya? Nah, itu kalimat kita harus perbaiki, Pak. Jadi pendidikan yang benar adalah mengajak orang lain mendidik anak kita. Bukan menyerahkan 100% anak kepada orang lain, bukan begitu. Nanti yang diminta pertanggungjawaban ayah ibunya atau guru-gurunya. Nomor 1. Dua-duanya. Nomor 1 dulu siapa dulu? Orang tua dulu. Iya kan? Dan kita berharap hari ini alhamdulillah muncul lembaga-lembaga tahfidz, kutab juga berkembang, terus pondok pesantren banyak. Ya kan? Itu menunjukkan kebangkitan muslimin, kebangkitan Islam. Tapi cara kita bersikap masih cara lama. Kalau tidak boleh disebut sebagai cara jahiliyah. Masih pakai cara lama. Maka kira-kira outputnya sama atau berbeda? Apalagi anak kutab berapa persen dipegang guru-gurunya? Sangat singkat. Lebih banyak berada bersama kita gitu. Jadi jangan sampai kemudian anak-anak kita lebih mengidolakan ustadz ustazahnya gitu loh. Bayangin, Pak. Sakit hati nggak kira-kira? Yang salah siapa? Ya tapi juga jangan memaksakan anak berbangga-bangga dengan kita, mengagumi kita gitu. Karena yang salah dari kita seringkali anak kagum dengan ustadz ustazah atas apa, kita coba menyamainya gitu. Ustadz-ustadznya udah hafal, bahkan ada yang hafal 30 juz gitu ya. Kita kemudian menyamainya gitu. Ya nggak bisa, Pak. Ya udahlah, memang ustadz ruangnya ilmu, saya ruangnya membersamai. Maka kadang-kadang saya balapan renang sama anak. Saya pura-pura kalah, Pak. Supaya dia senang, wah aku menang gitu kan. Nyelam, wah saya pura-pura kalah gitu. Supaya anak ada kebanggaan, wah saya ngalahkan ayahnya. Tapi suatu saat kita harus menang gitu loh. Supaya dia naik levelnya gitu. Karena kalau Quran jelas kalah sudah gitu. Ngapain juga yang ngikut-ngikuti gitu. Malah kita yang banyak dibenerin sama anak-anak cara bacanya kan gitu. Makanya ambil yang lain. Ya itu contoh kecil lah. Dalam kehidupan banyak misalnya. Ya, jadi itu yang penting menurut saya sebagai orang tua kutab. Alhamdulillah anak-anak kami ini sudah di pondok semua. Ya cukup lama membersamai dari kutab awal 2 Ustaz. Jadi saya bersaksi sebentar ya Ustaz, testimoni itu ya. Jadi saya udah masukkan anak itu ke kutab. Saya keluarin lagi. Karena nggak yakin. Nggak yakin sama gedungnya. Nggak yakin sama komentar kepala sekolahnya gitu. Kok bulat banget sih bicaranya gitu. Karena ustadznya juga lagi belajar. Saya angkatan ketiga, berarti baru 3 tahun berdiri. Berarti semua lagi pada belajar.
Untuk menjelaskan sesuatu tidak semudah yang kita bayangkan gitu. Karena ilmu yang harus diserap banyak, harus dibagi-bagi untuk bisa disampaikan, itu bisa didengarkan oleh khalayak itu. Maka saya cabut, saya masukkan sekolah seperti kakak-kakaknya sekolah. Tapi menariknya, semakin kesini anak-anak saya itu nggak pernah ngeluh, cuma saya yang kasihan. Karena kalau berangkat sekolah sebelum kutab, nggak perlu nyebut sekolahnya ya, nggak etis. Itu rangselnya banyak bukunya, ya. Terus saya melihat dia ketika belajar, mendampingi, wah saya aja nggak bisa ya nguasai kayak gini. Anak usia 7 sampai 12 tahun harus belajar lebih dari 13 mata pelajaran. Bapak-bapak yang pernah kuliah, ibu-ibu yang pernah kuliah, berapa satu semester yang bisa diambil pelajarannya? Nggak mungkin 13. Ya. Jadi orang pengen anak itu cepat pinter gitu. Cepat ngerti banyak hal. Melampaui orang di usianya kan gitu. Tapi caranya kita salah. Gitu. Semakin hari semakin berat. Terus karena di sekolahnya sekolah Islam, maka dia harus ngapal Quran paling tidak 5 juz. Terus harus mengikuti lomba pramuka, lomba drum band dan rebana itu. Itu aja. Dan memang kalau pulang kelihatan wajahnya wajah lebih capek kayak orang dewasa capek itu. Gitu. Sehingga kalau diajak ngomong nggak bisa. Maunya tidur, kalau nggak main ya. Kalau disuruh belajar sudah nggak mau, karena udah banyak banget. Sampai terakhir anak saya itu memeluk piala menang, drum band, karena dia ketuanya. Loh dia dipeluk gitu. Gitu kita beli di Johar aja banyak sebetulnya. Nah puncaknya adalah anak saya dibully sama temennya, jadi dimasukkan kaos kaki di mulutnya, nangis. Dan Bapak Ibu sekalian, saya pengurus sekolah itu. Nangis, terus ya udah nak, nanti lapor Ustadz. Tadi panggilannya bukan Ustadz, Mister, Miss dan Mister. Terus akhirnya lapor ya, kita nggak ngerti proses selanjutnya kan gitu, karena nanti nggak intervensi. Gitu. Yang menarik adalah seminggu berikutnya dia datang begini. Pak, aku tadi dimasukin lagi ke mulutku kaos kaki temanku, tapi aku nggak nangis gitu. Gimana Pak? Nggak nangis tapi keluar air matanya gitu. Kalau yang tadi awal nangis gitu. Yang nangis kita Pak. Iya nggak? Yang sedih kita. Dari situ terus ya udah saya masukkan kutab semua tiga-tiganya gitu. Bedol desa gitu ya. Tidak ada yang salah dengan sekolah itu jelas. Karena mereka menjalankan program. Ya, programnya sangat banyak, program dari Depak juga banyak, program dari Diknas juga banyak, dan kita tidak perlu menyalahkan lembaga apapun. Karena ini anak kita, ya kitanya kurang koreksi, kita kurang tanya mau kemana dibawa pendidikan anak saya. Siapa kiainya, siapa gurunya, kita harus kenal. Jangan lihat gedungnya, jangan lihat fasilitasnya. Karena mereka itu benda mati. Yang benda hidup atau orang makhluk hidup adalah gurunya. Visinya ada di gurunya. Lebih tepatnya ada di kiainya. Maka saya pelajari selama 1 tahun semua ceramahnya Ustadz Budi Asyari. Dan saya alhamdulillah anak pertama masuk ke MAF, itu angkatan kedua. Setiap hari kita berhalakoh sampai 3 tahun. Setiap bulan sekali. Jadi saya naik mobil perjalanan itu setiap bulan. Ya uang banyak habis investasi, tapi saya habiskan banyak audio itu di mobil saya. Sehingga kadang-kadang Ustadz ngomong itu saya udah ngerti dia mau kesini ngomongnya gitu. Habis ini dia ngomong apa, saya udah kadang-kadang gitu karena polanya sama. Polanya sama. Jadi disitulah kita akhirnya ngerti konsep mendalamnya itu sepanjang itu. Memang belum ideal, masih bongkar pasang ya. Yang sudah ideal kutabnya. Tapi madrasahnya masih bebenah terus. Dan itu kita siap anak-anak kita jadi percobaan, bukan kelinci Pak, kalau kelinci beda. Jadi alat percobaan, bahan percobaan gitu. Baik, ini gambaran saja kenapa akhirnya saya sampai di Kutab. Dan alhamdulillah tahun ke-4 saya jadi ketua posku. Ketua
Persatuan Persaudaraan Orang Tua Kutab Al-Fatih. Itu kayak komite, ketua komitenya ngurusi orang tua gitu. Terus tahun kelimanya saya masuk ke tawafan. Tawaf tuh yang mencari permodalan atau pembiayaan untuk pendidikan anak, untuk infrastruktur dan sebagainya. Nah, alhamdulillah pernah multaqo di nasional sehingga ngerti konsepnya lebih detail. Oh iya deh, paham, cuma karena terus berganti pengurus sudah selesai semua. Nah, sekarang saya mendedikasikan mencoba menginisiasi kutab di hampir semua masjid. Kan masjid sudah ada infrastrukturnya, Pak. Nggak perlu bangun gedung. Ya, masjid bapak-bapak kalau kepengen bangun kutab, yuk kita diskusi gitu. Jangan deket-deket sini, maksudnya jauh-jauh gitu. Ya, karena hampir semua masjid itu dari duha sampai zuhur, dari suruk itu sampai zuhur kosong. Dan saya yakin hampir semua pewakif pengen dimanfaatkan itu. Nah, disitulah letak anak-anak belajar. Itu. Pembiayaannya kita dorong untuk gratis. Semua yang biayai takmir. Ya, takmir karena saldonya gede-gede, Pak. Ya, jutaan loh. Takmir itu ratusan juta loh. Ya, kemarin kami belajar ke Jogokarya nih, ke MU nih, Muslim United nih. Itu kasnya itu 1M, 1,2 M. Majelisnya online semua, yang offline sedikit sekali. Jadi dia mempublish ya, medianya jadi itu. Jadi bisa mengumpulkan dana segitu banyak. Cuma nggak ada kutabnya. Gitu. Nah, kita kepengen menginisiasi kutab berbasis masjid dan masyarakat. Jadi muridnya dari masyarakat sekitar, dananya dari masjid, dari takmir. Kita hanya mendidik para guru. Guru-guru nanti yang akan mengajar kita persiapkan dulu. Dan memang konsep kutab itu selalu menyiapkan guru dan orang tua dulu. Ya, bapak-bapak belajar dulu atau nyerahin anaknya dulu? Nah, sama seperti saya, Pak. Ke depan jangan diulang gitu. Jadi belajar tentang setelah kutab apa, ini belajar mulai sekarang, Pak. Jadi nanti kita nggak gampang bingung. Gitu. Jadi belajar keilmuannya dulu, baru kita beramal kan gitu. Baru anaknya serahkan gitu. Jadi yang kita siapkan orang tua dan guru dulu. Jadi guru dipersiapkan 1 tahun, baru dia ngajar di tahun kedua gitu. Nah, pembiayaannya semua dari takmir. Nah, ini tambahannya aja. Kita kembali ke materi. Sampai jam berapa? Ini diingatkan, Ustaz. Baik, gambarnya begini. Saya mau bicara, sebetulnya sebelum kutab itu ada pendidikan 0-5 tahun. Dan itu tidak ada infrastruktur lembaganya. Itu lembaga keluarga. Makanya anak-anak kita yang sudah harus belajar, yang sudah balik harus belajar persiapan untuk menyiapkan generasi. Nah, intinya adalah pada pendidikan di ruang pondasi, di ruang akar. Kita nggak usah pusing berapa tingginya batang, berapa lebatnya daun, berapa banyak manisnya buah, itu bukan urusan kita. Itu urusan ahli ilmu setelahnya gitu. Tugas orang tua adalah menyiapkan pondasi akarnya. Ya, Nabi menyampaikan seperti buah kurma. Muslimin itu. Coba kita tadaburi itu kurma. Anak-anak kapan-kapan saat dilihatkan pohon kurma akarnya supaya dia bisa mentadaburi hadis Nabi itu bahwa semakin tinggi dalam akarnya, maka bertumbuhlah batang gitu. Nah, generasi hari ini disiapkan batangnya menjulang tinggi, tapi akarnya tidak mendalam. Maka ditiup angin Korea, pindah ke Korea. Ditiup angin India, pindah ke India. Iya toh, Pak? Itu karena kita nggak nyiapin akar. Kata Ustadz Budi, generasi tanpa akar. Akar kita ini sebetulnya dekat pusat, dekat tempat ini loh, Pak. Kota Demak, itu kejayaan Islam yang memproduksi kapal-kapal seluruh Nusantara itu Kerajaan Demak. Bapak-bapak harus mulai menggali nih. Gampang menggali sesuatu yang pernah besar. Betul, Pak ya? Kayak Turki sekarang. Membangkitkan rakyat Turki kejayaan
kekhalifahan Turki Utsmaniyah itu gampang sekali. Karena bekasnya masih ada semua. Kalau kita ke Kota Lama, kebangkitan apa, Pak? Kebangkitan penjajah malah VOC gitu ya. Bahkan Lawang Sewu itu kantor pusat lahirnya komunis pertama di Indonesia. Jadi akar kita ini bukan Islam. Maka kalau nggak berjuang betul-betul, wah kalah kita. Karena Jawa Timur, Jawa Barat akarnya Islam, Pak. Jawa Tengah enggak. Makanya kita mendorong hadirnya banyak kutab supaya kita membuat sejarah. Gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu ini sedang membuat sejarah, bukan sedang menyekolahkan anaknya di kutab. Terlalu kecil, Pak. Kalau hanya menyekolahkan, kita sedang mau menghadirkan peradaban. Dan jadi kadang-kadang problem kita nggak ngerti mau kemana, sehingga sekarang lagi tren ya kutab kutab. Gitu. Sekarang lagi tren IT gitu. Nggak ngerti sebetulnya kita. Nggak bisa, muslimin nggak bisa begitu. Muslimin itu punya akar kebesaran. Tugas kita menghadirkan ulang. Nah, dengan konsep kutab ini, setidaknya kita tahu, kita minta ampun pada Allah, kita tidak siap untuk menjadi generasi terbaiknya, kita siapkan generasi setelah kita gitu. Bahkan kalau para ulama memprediksi sebetulnya generasi cucu. Jadi bapak-bapak kalau baru anak saja, ibu-ibu baru anak udah banyak ngeluh, udah banyak nyerah, padahal yang sedang kita bangun generasi cucu. Bukankah kita nggak ada yang lulusan kutab? Ada yang lulusan kutab? Tapi cucu kita nanti dipegang oleh ayah ibunya pernah mendapatkan pendidikan kutab. Beda nggak kira-kira hasilnya, Pak? Bedanya tambah baik atau tambah buruk maksudnya gitu? Bedanya pasti beda. Paham ya? Jadi nafas yang panjang. Jangan nafasnya pendek. Jangan kemerungsung. Jangan keburu-buru. Jangan nafasnya harus panjang. Kapan-kapan kalau ada waktu kita bicara tentang prediksi pembukaan kota Roma gitu. Paling tidak butuh penyiapan 200 tahun dari sekarang. Berarti generasi cicit. Enggak cucu lagi, cicit, Pak. Gitu. Nah, tugas kita hari ini bertabur doa untuk anak-anak kita, berikan harta terbaik, berikan lingkungan terbaik, berikan teladan yang terbaik. Sebenarnya simpel aja orang tua. Orang nggak diminta ikut belajar seperti anak-anak. Kalau diminta suruh belajar kita udah nyerah, bendera putih kan. Awalnya startnya sama, begitu seling sebulan aja udah ketinggalan jauh gitu kan. Karena anak-anak memang hatinya. Jadi pendidikan yang sedang dihadirkan kutab itu esensinya adalah mendidik hati, bukan mendidik akal atau pikiran. Kalau hatinya terdidik, maka akalnya terdidik. Kalau akalnya terdidik sebagai pondasi, belum tentu hatinya terdidik. Contohnya siapa, Pak? Kita semua. Kita semua ini kan hasil pendidikan akal. SD kelas 1 belajarnya apa, Pak? Ada nggak ingat Allah, nak? Itu ada nggak? Doa dulu, nak. Allah yang menentukan semua hasil dari perjuangan kita, upaya kita belajar, nggak ada. Langsung 1 tambah 1 belajar materi, Pak. Ya kan? Dulu kita pernah diajari SMP kalau nggak salah. Benda hidup ditaruh di bejana. Ada 3 atau 2 bejana. Terus kita tunggu yang satu dicuci, yang satu dibiarkan begitu saja, yang satu dikasih zat kimia gitu kan. Tiba-tiba sebulan berikutnya muncul belatung. Teorinya apa kemudian? Makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Itu belajar apa, Pak? Kemusyrikan toh. Betul, makhluk hidup berasal dari mana? Kan udah belajar. Tapi dulu SMP nggak sadar kita sedang diajari kemusyrikan. Makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Nah, itu belatung dari daging ayam yang dibiarkan. Banyak lagi, ada lagi, banyak banget. Itu loh. Saya khawatir ini kalau tersebar luas orang pada pindah ke kutab. Karena pendidikannya material dan menghilangkan Allah. Sampai hari ini misalnya, kalau kita lihat pemberitaan di televisi, terjadi bencana Gunung Semeru bla 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 bla, diakibatkan perubahan iklim bla bla bla.
perbuatan tangan manusia. Pernah nggak ketemu ini semua takdir Allah? Pernah nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada yang dengar maksudnya kalau dikeluarkan gitu. Padahal semua harus ketemu iman. Saya kesini aja nggak mungkin kalau nggak Allah yang kendaki. Bagi Allah buat mobil saya ban yang gembos, macet, di stop polisi, kecelakaan banyak. Bapak Ibu kesini memang kuasa sendiri, mampu sendiri. Kadang-kadang kita lupa bersyukur itu. Kita punya anak aja kadang-kadang lupa bahwa itu Allah yang mau, bukan kita yang mau, Pak. Anak saya 3 itu memang saya yang mau, Pak. Bukan Allah yang mengendaki. Kalau Allah jadikan 10 ya bisa aja. Jadi ini tauhid kan, belajar iman. Nah, fokuskan pada akar. Ya, jangan fokuskan pada batang. Nanti ada masanya, kalau akarnya cukup, maka bangunan di atasnya itu sangat mudah. Oke, kalau susah menggambarkan akar, bangunan lah. Kalau pondasinya kokoh, Bapak Ibu mau bangun sesuatu di atasnya mudah. Tapi kalau pondasinya nggak kokoh, dibangun yang indah hanya sebentar, tapi keropos, nggak kuat, menampung beban. Nah, bukankah syariat kita ini banyak sekali? Maka anak-anak ketika tidak disiapkan pondasinya, disuruh puasa, disuruh sholat itu sepanjang hidup loh, Pak. Sampai nanti dia meninggal ya. Disuruh haji, disuruh syariat muamalah banyak banget. Dia merasa ini beban, maka dia akan letakkan beban itu dan dia pergi dari syariat itu. Maka tugas kita orang tua menyiapkan pondasinya tadi. Ya, sholat malam. Waduh, Bapak Ibu rutin sholat malam usia berapa? Jadi ngukur keberhasilan anak kita bukan dengan anak orang lain ya. Sepakat ya, harus sepakat. Ngukur keberhasilan kita mendidik anak, kita tarik usia kita di usia dia. Kita sedang apa, dia sedang apa. Paham sampai sini? Anak kutab usia 10 tahun sudah hafal berapa Ustaz kalau di sini? Berapa juz? 3 juz. Bapak Ibu usia 10 tahun berapa juz? 30. Ya, artinya jangan terlalu kepedean gitu ya. Jangan terlalu nyalah-nyalin anak gitu loh. Ya. Paham ya? Jadi kita bisa ngerem-ngerem lah. Apalagi kemudian kita, kamu nggak bisa seperti itu, anak Pak itu pinter sekali kamu tuh. Waduh. Bapaknya sama Pak pinternya seperti usia anaknya saat itu gitu loh. Kita nggak belajar sirohnya keluarga itu gitu. Sehingga kemudian kita berkeputusan salah, berkesimpulan salah. Gitu Bapak Ibu sekalian, pondasi kita kuatkan. Nah, sesungguhnya tugas kita sangat gampang. Saya merumuskan sangat singkat. Yaitu kokohkan niatnya, masukin anak kutab niatnya apa Pak? Kalau hafal 7 juz atau 30 juz, itu nanti larinya ke materi lagi. Ya hari ini kasih anak-anak kita. Kalau kemana aja masih dari mana pondok? Udah berapa juz? Ya, gitu. Jadi kayak dia tertekan sekali gitu. Padahal dia itu tawaduk loh. Dia mau nyampaikan takut riak. Nggak menyampaikan takut nggak ada manfaat sekolah di pondok itu. Tapi masyarakat memperlakukan seperti itu. Maka kalau saya berkunjung, saya siapkan kondisi anak-anak. Nanti kalau ada yang tanya, kamu senyum aja. Jadi jawabannya nggak jelas gitu. Karena juz itu tidak untuk dilomba-lombakan, tidak untuk ditunjuk-tunjukkan. Ini kadang-kadang juga salah. Makanya beberapa pondok anak sudah 30 juz ditarik, masukin lembaga yang lain. Karena dia menganggap Quran itu seperti bacaan yang lain gitu. Dipermisalkan kompetensi kemampuan Quran itu seperti buku-buku yang lain itu. Dan ini masyarakat kita hari ini ke sana arahnya itu. Yang bisa menjaga ya teman-teman kutab, guru, orang tua dan santri kutab. Maka di kutab kami maksudnya dulu tidak ada lomba-lombaan gitu. Karena ujungnya itu rusak imannya. Ya, ada salah satu guru di pusat itu dulu penggagas acara-acara keislaman di televisi.
Lalu namanya Latifi, sudah nggak ada almarhum.